Okay, good evening everyone. How are you today? Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik nih. Baik. Yang lainnya? Oke, hari ini? I'm good, Miss. Oke. Sudah pas 8 ya kemarinnya yang sudah saya kirim ya, baru sempat banget kirim. Ya, thank you, Miss. Ya. Listening post test sama structure pretestnya. Oke, hari ini kalau nggak salah kita punya bukan PR ya kemarin cuma 10 nomor ya. Mungkin hari ini kita akan lanjut di structure gitu kan, structure TOEFL seperti itu. Anyway, how about the simulation yesterday? Gimana tes prediksinya? Kurang maksimal Miss karena pas reading saya nggak baca gitu. Karena harus keluar dulu jadi reading saya skip. Oh, reading script ya. Kemarin kan sempat saya kirim list skornya ya di grup itu. Ada berapa orang ya yang mengerjakan secara lengkap ya? Bentar saya cek dulu. Karena tadi dari pihak IM bilangnya teman-teman dapat sertifikat 3 kali. Jadi dalam artian setiap ikut prediksi bakal dapat sertifikat dan juga kalian tinggal pilih aja nanti sertifikatnya mau nilainya yang paling tinggi yang mana. Gitu. Cuman akan tetap dibuatin. Dengan catatan yang mengerjakan secara lengkap. Dalam arti sesi 1, kedua, dan ketiga itu dikerjain satu. Sertifikatnya juga udah sampai di email deh, kalau nggak salah. Sudah di apa? Udah sampai email. Iya, barusan ya? Oh, kemarin. Ya. Kalau nggak salah deh. Gitu. Ya udah, intinya seperti itu. Ya, jadi berarti sudah berapa semuanya dapat ya? Saya belum cek, Miss. Kemarin ngerjainnya nggak semua part dikerjain karena lagi di luar. Cuma Enggak semua struktur aja. Iya, nggak semua section dikerjain. Oke. Ya ini tak lihat namanya Mas Eleven yang reading sama listeningnya mau 0 ya. Ya, dan struktur juga nggak sampai selesai. Baterainya keburu habis lagi di luar. Oke. Terus jadi intinya itu ya teman-teman. Nggak apa-apa sih, nanti masih ada middle test dan juga post test. Hanya saja, just want to say that you will get like 3 kinds of certificate atau total 3 macam sertifikat. Dan untuk pretest, untuk yang tes pertama kemarin sudah terlewati, jadi nanti teman-teman masih punya 2 kesempatan lagi. And you will get the 3 certificate for each simulation or for each prediction, and you can choose the highest score. You can choose the highest score certificate that you wanted. Okay? Nah, kalau memang mau dipakai sertifikatnya kan, saya pilih yang paling tinggi. Gitu. Oke, teman-teman. So, we will continue our lesson. Oke, kemarin kita masih bahas structure ya. So, skill 1 and skill 2. Mungkin saya akan ulangi sedikit aja. Untuk skill 1 atau complete skill 1 ini adalah membahas kalimat lengkap ya. Jadi sebuah kalimat dalam bahasa Inggris itu harus terdiri subjek dan harus terdiri verb. Ada pelaku atau subjeknya dan juga ada kata kerjanya kayak gitu. Nah, sekarang apa saja sih yang bisa menempati posisi subjek? Dalam sebuah kalimat, posisi subjek itu bisa diisi yang pertama dengan noun atau kata benda. Oke, kata benda itu berupa seperti book, room, pen, phone, dan sebagainya. Terus habis itu ada pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti. Kata ganti yang dipakai pun kata ganti yang sebagai subjek. Contohnya seperti I, you, they, we, she, he, it. Ya. Terus ada juga kata ganti indefinite. Kata ganti indefinite itu kata ganti yang dia tidak jelas menggantikan siapa. Seperti someone, something, everyone, everything, no one, nobody, nothing, kayak gitu. Nah, terus habis itu ada noun phrase atau frase yang diakhiri oleh sebuah kata benda atau noun, seperti contoh good girl, perempuannya baik, beautiful view, pemandangan yang cantik, high house,
dan sebagainya ya. Kalau frase itu adalah memang kumpulan dari beberapa kata yang jadi satu, cuman dia diakhiri dengan sebuah noun atau kata benda. Kemudian selanjutnya ada gerund. Gerund itu adalah verb ing atau kata kerja ing yang dia memang awalnya sebuah kata kerja, tapi bisa berubah fungsi menjadi sebuah kata benda. Itu adalah gerund. Terus yang selanjutnya, kata yang bisa menempati posisi subjek itu adalah to infinitive. To infinitive itu adalah to verb 1, contohnya seperti to read, to write, to listen, dan sebagainya. Jadi ada berbagai macam kata yang bisa menempati posisi subjek, yaitu ada noun, ada pronoun, a subject, ada indefinite pronoun, ada frase, ada gerund, dan juga ada to infinitive. Adapun yang bisa menempati posisi verb atau kata kerja pasangannya ya, yaitu salah satu dari verb di bawah ini. Yang pertama yaitu verb 1, yaitu bare infinitive. Ya, bare infinitive. Bare infinitive atau verb 1, contohnya seperti listen, go, dan sebagainya. Terus ada verb 2. Verb 2 itu adalah past form, yaitu bentuknya seperti listen, when, dan sebagainya. Terus ada verb 3, yaitu have atau has, plus verb 3. Contohnya seperti have listened atau has listened. Terus yang verb 3 juga bisa diikuti selain have atau has, itu verb 3 juga bisa diikuti oleh to be. Ya. Terus kemudian verb ing. Verb ing itu yang menempati posisi yaitu selain verb 3, yaitu ada verb ing juga. Verb ing yaitu diikuti oleh to be juga. Jadi salah satu dari verb ini itu salah satu dari kata di bawah ini bisa menempati posisi verb ya. Yang pertama ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3, dan juga ada verb ing. Sekali lagi, kalau verb 1 dan verb 2 itu bisa berdiri sendiri, kalau verb 3 dan verb ing nggak bisa. Verb 3 itu selalu ditemani dengan have atau has, atau verb 3 yaitu selalu ditemani dengan to be. Sedangkan kalau verb ing itu juga bisa ditemani dengan to be. To be itu apa saja sih? Ada is, am, are, sama was atau were, kayak gitu. Ya, ada yang ditanyakan mungkin sebelum kita lanjut ke skill 2. Ya, ini yang basic banget ya teman-teman, bahwa sebuah kalimat itu harus terdiri dari at least subject dan juga verb. Harus ingat-ingat, ini adalah untuk menjawab 15 soal pertama. The first 15 questions. Nah, terus kemudian subjek dan verb itu, kemarin saya sampaikan, subjek dan verb itu tidak selalu ketemu langsung. Oh, ini subjek, ini verb, gitu. Langsung berdampingan. Ya, nggak semudah itu. Tapi ada banyak sekali struktur penyela. Nah, penyela dari subjek dan verb, salah satunya itu adalah apositif namanya. Apositif itu adalah keterangan tambahan atau penjelas, ya kan? Keterangan tambahan atau penjelas yang dia terletak di tengah atau bisa juga di depan. Ya, kalau terletak di tengah, maka harus ada koma yang mengapitnya, seperti itu. Jadi ada subjek, koma, ada positif, koma, verb. Nah, kayak gitu. Jadi apositif ini seperti keterangan tambahan untuk sebuah subjek. Tapi sekali lagi dia bukan subjek. Karena subjeknya itu selalu yang paling depan sendiri ya. Contohnya seperti Jokowi, koma, the President of Indonesia, koma, has decided new regulation. Jadi subjeknya ada Jokowi, terus verbnya itu adalah has decided. Jadi kata the President of Indonesia itu adalah sebuah keterangan tambahan dan ini disebut juga dengan apositif. Nah, ini keterangan tambahan untuk Jokowi, kata Jokowi. So, jangan salah paham bahwa apositif ini atau kata yang di dalam tanda koma itu adalah subjek. Terus kalian merasa, oh subjeknya ada 2 gitu. Enggak, subjeknya cuma 1, yaitu Jokowi. Tanda-tandanya adalah selalu diapit dengan koma. Selain apositif bisa di tengah, diapit dengan koma, apositif juga bisa terletak paling depan.
Kalau terletak paling depan berarti menjadi apositif, subject verb. Jadi kalau apositifnya di depan, habis itu dia ada koma, maka yang ketemu itu langsung subjek dan juga verbnya. Seperti itu. Dan tidak ada komanya, cukup satu aja ya. Kalau apositifnya di depan, komanya cukup satu aja sebelum subjek. Contohnya adalah the President of Indonesia, Jokowi has decided new regulation. Berarti subjeknya di situ ada kata Jokowi, verbnya itu adalah has decided. Kata the President of Indonesia yang ada di depan itu adalah apositif itu atau keterangan tambahan pada sebuah subjek. Terus skill kedua yaitu prepositional phrase. Ini juga jadi satu ya dengan complete sentence atau kalimat lengkap. Tadi barusan saya ngomong bahwa subjek dan verb itu tidak selalu ketemu jadi satu, gitu kan? Selalu ada struktur penyela. Selain struktur penyelanya berupa apositif, struktur penyela yang lain itu adalah prepositional phrase atau frase yang diawali dengan sebuah preposisi. Preposisi itu apa sih contohnya? Ya, preposisi itu contohnya seperti in, on, at, about, with, like, before, after, up, down, from, for, dan sebagainya. Tolong teman-teman nanti googling ya, list of preposition atau daftar dari preposition, karena itu banyak banget. Preposition has more than like 40, lebih dari 40 ya, dan intinya dia adalah kata depan dan memang biasanya diikuti oleh sebuah kata benda atau frase. Ya, kayak gitu. Nah, dia ini menjadi struktur penyela sebuah kalimat juga. Nah, di letaknya itu ada 3 macam. Bentuk yang pertama, prepositional phrase itu terletak di depan subjek atau di depan kalimat. Letak yang kedua, dia berada di tengah, memisahkan antara subjek dan verb. Dan letak yang ketiga, dia berada di belakang. Nah, kalau bentuk yang ketiga kita nggak masalah karena dia tidak begitu mengganggu. Kalau di belakang kan ya sudah gitu kan. Yang penting kita sudah menemukan subjek dan verbnya. Tapi itu akan sedikit bermasalah kalau dalam bentuk yang pertama dan juga bentuk yang kedua. Kalau bentuk yang pertama, contohnya seperti in the party, people can eat various cakes. Kata in the party, ya kata in the party itu adalah prepositional phrase-nya. Subjeknya itu people dan verbnya adalah can eat. Jadi kata in the party itu bukan subjek. Kata in the party itu adalah prepositional phrase atau frase yang diawali dengan preposisi. Jadi subjeknya itu people dan verbnya can eat. Pokoknya ciri-ciri dari prepositional phrase selalu diawali dengan preposisi. Dan kata benda yang berada di akhir preposisi itu bukanlah subjek. Ya. Jadi kata in the party itu adalah prepositional phrase. Jadi teman-teman nggak boleh salah paham. Kenapa? Karena masalahnya dalam prepositional phrase ini kita nggak dikasih tanda koma, gitu. Kita nggak dikasih tanda koma, jadi kalau nggak dikasih koma kita nggak ngerti kan bahwa itu sudah masuk ke dalam subjek kayak gitu. Beda dengan apositif. Kalau apositif tadi, kalau ada koma kita masih sudah tahu gitu bahwa oh ini udah masuk subjek. Tetapi kalau prepositional phrase itu jadi satu kalimat yang mana tidak ada tanda-tanda oh ini prepositional phrase, oh ini subjek, nggak ada. Jadi tidak ada tanda koma sama sekali. Itu yang nanti menjadikan prepositional phrase itu sangat menantang kayak itu. Terus bentuk yang kedua dia berada di tengah. Nah kalau di tengah tambah pusing karena dia memisahkan antara subjek dan juga verb. Contohnya adalah the student in the class read many books. Subjeknya yaitu the student, ya. Terus in the class itu adalah prepositional phrase, verbnya itu adalah read, ya, atau membaca. Jadi subjeknya the student, kata kerjanya yaitu read. Kata in the class itu adalah prepositional phrase, gitu. Jadi teman-teman nggak boleh salah paham. Oh, subjeknya class nih, karena class itu paling dekat sama kata kerja yaitu read, nggak gitu. Karena sebelum kata class, di depannya itu ada in. Berarti kalau ada in itu nggak bisa jadi subjek. Karena diawali dengan preposisi. Subjeknya itu yang paling di depan. Subjek itu yang paling di depan, kata yang paling di depan sebelum sebuah preposisi. Yaitu subjeknya yaitu adalah the student. Dan verbnya itu adalah read.
Coba kita di sini ada exercise kecil misalkan. On Monday at 8 in front of school, bla bla bla, are ready to hold ceremony. Kira-kira di sini yang hilang apa, teman-teman? Yang hilang dari kalimat ini apa? Subject. Benar, subjeknya. Jadi di sini ada kata on. Kalau ada on berarti nggak bisa ya. Jadi subjek. Ada kata at juga nggak bisa. Kata in front of juga nggak bisa. Maka sampai school itu tidak ada subjeknya. Sampai schools itu semuanya ini adalah prepositional phrase. Maka ketika tidak ada subjek, maka subjeknya hilang, kita harus cari subjek yang tepat. Kalau verbnya sudah ada, verbnya yaitu are. Maka kira-kira subjeknya apa, teman-teman? The students. Iya, subjeknya adalah the student. Ya, jawabannya adalah B, benar banget. Karena di sini kata kerjanya juga are. Jamak. Iya, jamak. Are itu digunakan untuk benda jamak. Benar banget. Nah, oke. Sekarang ada sekitar 24 pertanyaan, 24. Teman-teman harus mengerjakan semuanya ini. Kalau kemarin sudah ada yang sempat saya minta kerjain 10, mungkin bisa dilanjutkan lagi. Jadi ini teman-teman harus mencari tahu apakah kalimat ini benar atau salah. Ya, tulis I kalau dia adalah incorrect. Jadi dalam kata incorrect itu subjeknya hilang atau verbnya hilang, atau subjek dan verbnya ada cuman salah pasangan ya kan. Nah, misalkan gitu. Itu tolong kalian analisa subjeknya mana, verbnya mana. Pokoknya saya akan selalu nanya mana subjek, mana verbnya. Ketika teman-teman bilang itu kalimat ini correct, maka alasannya apa? Kalau incorrect, alasannya apa? Kalian bisa siapkan mungkin kertas, tulis C kalau dia correct, tulis I kalau dia memang incorrect. Seperti itu. Oke? Udah 24. Ya memang agak banyak ya ini karena kita langsung 2 skill. Dan ini nanti menjadi pusat pusat utama kita dalam memahami skill yang lainnya. Karena 15 soal pertama ini kita harus benar-benar paham mana yang bisa jadi subjek, mana yang bisa jadi verb. Ya, seperti itu. Makanya agak banyak untuk exercise awal ini. Oke. Kalau 24 pertanyaan berarti harusnya dikerjakan dalam kurun waktu 15 menit mungkin. 15 menit ya. Saya boleh bertanya nggak, Miss? Boleh Mas. Saya mau tanya tentang penggunaan to be have sama have. Kan kalau have itu buat yang jamak ya, sedangkan has itu buat yang tunggal. Nah itu tuh dia merepresentasikan kata benda yang jamaknya itu sebelum atau setelah. Misalkan kayak apa ya, maksudnya misalkan ya maksud saya tuh kayak dia kata sebelum atau setelahnya gitu yang menentukan have atau has ya. Iya. Itu gimana, Miss? Ya, yang jelas kata sebelumnya semua. Subjek itu pasti berada sebelum sebuah kata kerja. Nggak ada ceritanya subjek setelah verb. Subjek itu pasti di depan. Cuman penyelanya banyak kan gitu ya. Tadi penyelanya ada apositif, ada prepositional phrase. Nah, mungkin karena Masnya nanya, saya bisa tulis di chat box ya. Apa saja sih kata kerja yang untuk kata benda yang tunggal sama kata kerja untuk kata benda jamak? Kalau verb 1 itu untuk yang tunggal itu wajib ditambahi s. Saya tulis ya, singular itu plus dengan verb 1 cuman ditambah s. S atau is. Sedangkan kalau yang plural itu dia sama verb 1 asli. Nggak usah dikasih s. Untuk verb 2 bebas ya. Verb 2 tidak ada aturan singular plural, semua dua-duanya pakai verb 2. Untuk verb 3, karena dia selalu ditemani dengan have atau has, seperti tadi pertanyaannya Mas 11, berarti kalau singular, itu pakainya has, verb 3. Terus kalau yang plural, itu pakainya adalah have, verb 3. Sedangkan yang verb ing, itu selalu ditemani dengan to be ya. Nah, kalau singular, kita pakainya yaitu is. Terus kalau yang plural, kita pakainya yang are.
Kalau M dipakai untuk apa, Miss? Udah tahu kalau M hanya dipakai untuk I. Ya. Oke, jadi perhatikan teman-teman di chat box itu tolong dicatat ya, sampai kapanpun itu peraturan nggak akan berubah. Baik, Jadi Miss. kata benda Sama mau tunggal. nanya satu lagi, Miss. Subjek sama verb itu nggak boleh dipisahin sama koma ya, Miss? Atau di suatu kondisi? Kalau subjek dan verbnya ketemu langsung nggak boleh. Maksudnya dalam artian berdampingan ya, kayak yang apositif tadi ini, dia nggak boleh. Oke. Kayak gini, dia ketemu langsung tuh nggak boleh. Tetapi ketika dia terpisahkan dengan apositif, otomatis di antara positifnya harus ditutup pakai koma. Oke. Terus yang prepositional phrase itu malah kebanyakan nggak akan pakai koma. Ada beberapa penulis itu ngasih koma. Misalkan in the party, people can eat very cake. Itu dikasih. Cuman kebanyakan juga nggak dikasih. Jadi prepositional phrase itu jadi satu kalimat. Tapi kalau Mas Ilapan perhatikan, kata people dan can eat, ini kan subjek dan verb. Mereka tidak boleh dipisahkan dengan koma. Kalau mereka ketemu langsung, jajaran nggak bisa dipisahkan dengan koma. Oke, itu aja. Ada lagi pertanyaan sebelum lanjut ke mengerjakan soal? Oke, kalau nggak ada, saya kasih waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan ini ya, exercise-nya 24 soal. Jadi sampai 7.40 ya. Saya sarankan teman-teman ngeprint aja sih. Mending kalian print out this PDF yang buku ini, modul ini, terus kalian bisa jawab. Daripada nanti cari kertas, cari pulpen, ya kan, terus hilang lagi jawabannya gitu. Kan biar bisa buat coret-coret juga ya. Gitu. That's my suggestion. Oke, silakan dikerjakan teman-teman.
Oke, teman-teman. Sudah selesai. Well done, Miss. Kita koreksi bersama-sama. Apa nih, Cep? Oh, nggak ada suaranya. Iya, kan kita tadi ngerjain, Mbak. Kita lanjut. Nomor 1, jawabannya apa, teman-teman? Correct or incorrect? Incorrect, Miss. Correct. Oke. Kita lihat, kenapa incorrect-nya? No verb. No verb. Oke, subjeknya mana? A job. Subjeknya a job. Verb-nya? No. Ini nggak ada. Benar Iya. banget. Jawabannya adalah incorrect. Oke. Nomor 2, jawabannya correct atau incorrect? Berarti available itu ini ya, Miss? Adverb ya? No, available is Oh. adjective. Oh, adjective. Oke. Kalau ada kata sifat, seharusnya verb-nya itu adalah berupa to be. Verb-nya itu adalah seperti is, am, are, itu to be. Kayak gitu. Nah, itu harus pakai kata kerja yang to be kalau mau pakai kata sifat. Jadi to be itu bisa menggantikan kata kerja yang tidak ada. Oke. Nomor 2, Correct. correct atau incorrect? Correct. Oke, correct. Nomor 2, subjeknya apa? The new computer. Ya, the new computer program. Ya, the new computer program. Terus verbnya has provided. Nah, kalau has provided, berarti tadi saya bilang kalau has itu pasangannya Berarti- sama apa? Verb Harus 3. have ya, Miss? Iya, sama verb 3 kan? Bukan sama verb S. Oke. Kalau verb yang dikasih S itu adalah verb 1. Sedangkan kalau has itu wajib sama verb 3. Berarti harusnya adalah provided. Bukan provide. Kayak gitu. Oke, nomor 3. Oke, nomor 3, subjeknya apa? The box. The box. Verb-nya apa? Can. Can be. Can be. Can be Open. apa? Can be open. Oke. Berarti Correct. korek ya. Udah lengkap ya. Ada subjek, ada verb-nya. Oke. Nomor 4. Subjeknya apa? Double subject, Miss. The sentence for the story. Double subject. Subjeknya diassign text. Terus habis itu ada subjek lagi ya? It. It. Nah, ini nggak boleh karena ada 2 subjek. Kali ini cuma 1 aja. Kalau verb-nya ada yaitu contain. Ya, berarti kalau ada double subjek nggak boleh. Berarti jawabannya adalah incorrect. Oke, terus nomor 5. Correct, Miss? Correct. Subjeknya mana? The paper. Subjeknya the paper. Verb-nya Could be empty. Could be Empty. should be empty. empathize. Yes. Sebetulnya empathize. Jawabannya adalah correct, Correct. ya. Nomor 6. Subjeknya correct or incorrect? Incorrect. Oke, nomor 6. Subjeknya adalah border. Nomor 6 subjeknya departure. Verb-nya Ya. mana? No verb, Miss. No verb. No verb, tidak ada kata kerja benar. Berarti jawabannya adalah incorrect. Oke, nomor 7, subjeknya mana? The Interest. new message. Nomor 7, Mbak, bukan nomor 8. Oh, nomor 7. Nomor 7 subjeknya apa? Interesting, Miss. Enggak. Oh, ya. An interesting article. Nomor 7 subjeknya nggak ada. Nggak ada. Nomor 7 jawaban nggak ada, berarti otomatis fatal. Kalau subjeknya udah nggak ada ya salah. Ya. Berarti jawabannya adalah incorrect. Correct. Tapi ada kata kerjanya nggak? Found. Ada. Found. Di mereka found. Iya, found aja. Berarti subjeknya yang nggak ada ya. Berarti jawabannya Miss, incorrect. tadi yang pas Geran ya, itu kan verb ini tuh bisa jadi subjek itu gimana? Sedangkan ini Menjadi di nomor 7 tuh kayak interesting itu
pakai verb ing kan? Kan Iya, tadi maksud di depan. aku. Kan dia letaknya bukan di depan, Mas. Kalau jarang Oh, kan harus di dia depan ya? depan. Dan dia itu interesting itu diawali oleh an. An itu sebuah. Nah, kalau diawali dengan sebuah seperti and itu berarti verb ing-nya jadi kata sifat. Karena verb ing itu banyak banget fungsinya. Dia bisa jadi subjek, bisa jadi kata sifat. Nanti kita akan belajar khusus verb ing dan verb 3 aja kok. Tenang aja. Berarti itu nggak ada verb juga ya, Miss? Atau ada yang nomor 7? Enggak, nomor 7 ada found, verb 2. Jadi kata find. Oh, Tapi iya. bukan yang interesting. Iya, iya. Nomor 8, subjeknya apa? The The new new message. machine. Nomor 8, jawabannya adalah, Correct. Correct. subjeknya the new machine, verbnya apa? Yes. Is processing. Proses. Nah, is processes itu bener gak? Kira-kira pasangannya is sama verb s itu bener gak? Oh, harusnya Are. are. Bukan are-nya. Harusnya Tapi- kalau is, Ya. kalau is berarti diikuti apa? Kalau 7. Ing. Verb ing, kalau nggak verb 3, kan nggak mungkin sama verb 1. Jawabannya salah. Ya, Iya, harusnya verb ing. Ntar ya, aku ambil kertas. Ambil kertas, bentar. Oke, lanjut. Lanjut nomor 9. Berarti 8 tadi salah ya subjeknya. Nomor 9. Incorrect, Miss. Dan subjeknya mana? No subject. No subject. Iya, nomor 9 nggak ada subjek. Berarti udah salah ya. Ya. Tapi verbnya ada nggak? Ada, Miss. Verbnya apa? When. 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 Oke, verbnya yaitu ada when. Ya. Oke, nomor 10. Correct, Miss. Correct. Oke. Nomor 10 jawabannya correct. Subjeknya apa? Schedule. Schedule. Days. Verbnya mana? Can can obtain. be Can obtained. be obtained. Bener banget. Oke. Nomor 11. Subjeknya apa? Valentine. Nomor 11 Oke. subjeknya Valentine's Day ya. Verbnya apa? Iya. It's a special holiday. Oke. Verbnya adalah is. Is doang, Mbak. Iya. Oh, itu doang ya? Iya. Karena dia tidak punya kata kerja, makanya dia pakai to be. Ya, is. Berarti subjeknya Valentine's Day, verbnya adalah is. Terus February 14 itu apa coba di situ? Position. A positif, Mas. Positif. Nah, Iya, positif. positif. Oke, berarti udah tahu ya, jawabannya adalah correct. Nomor 12. Incorrect. Karena Incorrect, Miss. Koreksi. Nomor 12. Subjeknya apa? The the chief chief ex- executive officer. Iya, the Chief Executive Officer. Verbnya apa? nggak Has ada. decided. Itu has decided. Dia udah sama verb 3 kan? Salah. Iya, kalau subjek sama verb ketemu, boleh ada koma nggak? Nggak boleh. Oh, Nggak tapi boleh. ini Berarti ya komanya. iya, berarti komanya Oh, yang hilang. incorrect. Incorrect, iya, incorrect karena ada koma. Harusnya setelah Iya, officer karena itu nggak boleh boleh masih ada koma. Gimana, Mbak? office. Berarti ini bisa salah. Maksudnya gara-gara kata apa? Titik. Koma tuh juga mempengaruhi ya. Oh iya, jelas Ini. banget. Kalau dalam struktur titik koma itu koma terutama ya. Kalau titik kan nggak ada ya. Kalau titik bisa diganti kalimat. Koma sih, Mbak. Koma itu mempengaruhi banget. Jangan terkecoh sama komanya ya. Iya, komanya harus tetap diperhatikan. Kalau subjek langsung ketemu verb nggak boleh ada koma. Ngapain? Mereka kan satu Oke. pasangan, kecuali kalau disela oleh A positif. Kalau disela baru Mhm. ada koma. Ya, nomor 13. Correct. Oke. Korek. Subjeknya apa? The door Iya, subjeknya the door. Verbnya was kept. Was kept. was kept locked. Ya, jawabannya Lagi adalah correct.
Ini kok bisa nih caps lock? Ya, karena which itu to be, Nyatu. F-nya verb 3, ya lock-nya itu adalah terkunci. Jadi kata sifat. Jadi nggak apa-apa. Kita belum belajar verb in dan verb 3 yang sebagai adjektif sih, jadi mungkin teman-teman masih bertanya-tanya gitu kan. Tapi nanti di skill ketiga kalau nggak salah kita belajar di sini. Nomor 14, Incorrect. correct. Subjeknya apa Incorrect. dulu? Subjeknya? A wall. In the cold of winter. No, kalau di depannya in nggak mungkin, Mbak, dia jadi subjek. Subjeknya adalah a wall hitting unit. A wall hitting unit. Iya, a wall hitting unit. Verbnya apa? Would. Wall that turn. Would Tapi not dia be- dipisahin oleh koma. Iya, dipisahin oleh koma. Koma. Kira-kira boleh Iya, nggak? iya. Salah. Nggak Iya, boleh. nggak boleh, bener banget, nggak boleh. Oke, terus Strukturnya benar, komanya yang salah ya, Miss. iya, struktur Lagi-lagi. benar, koma. Berarti strukturnya salah, Mbak. Kalau Ya. tetap ada yang salah, berarti strukturnya tetap salah. Langsungnya Oh ini iya, hanya, benar-benar. hanya mungkin alasannya hanya karena koma ya, Miss. Ya, itu baru benar. Iya, hanya karena koma. Oke. Tapi tetap strukturnya salah karena nggak bisa seperti itu. Oke, nomor 15. Subjeknya apa? The new tile pattern. The new tile pattern. Good. Verbnya apa? Ya, itu apa nggak ada ya? Brightness up. Brightness ya. Nggak ada ya. Brightness up. Yang brighten itu Adjective. ya, no. Brighten itu kata kerja kok, Mas. Bright yang aktif. Yang adjektif itu bright, bercahaya. Kalau brighten itu membuat cahaya lah. Atau Berarti verb ya, Miss. Berarti mengingatkan. nggak ada. Ya, kata kerjanya ada brightens up. Berarti kan correct. Ya. Tadi sempat nggak pede gitu, Miss. Ini termasuk adjective atau verb itu. Iya, nggak apa-apa. Kalau masih belajar kan Mas bisa cari di kamus. Nggak masalah ya. Teman-teman bisa lihat di dictionary untuk memastikan kata ini ada kata kerja atau enggak. Ya kan masih belajar. Kalau waktu tes TOEFL asli ya nggak boleh kayak gitu aja. Kan supaya menambah juga ya. List of word kelas kata itu penting banget kalau dalam struktur itu memahami kelas kata. Oke, nomor 16. Correct. Correct. Subjeknya apa? Flowers. Flowers. Flower. Verbnya Can be delivered. can be delivered. Oke, jawabannya adalah correct ya. Oke, nomor 17. Correct or incorrect? Incorrect. Correct. Subjek. Oke, lihat dulu subjeknya Apa apa? ya? The progressive reading methods atau The progressive reading method, yes. Ya, benar. Terus Berarti verbnya apa? are. Argument. Jadi dia correct. Argument. Karena Correct. Berarti jawabannya adalah Correct. correct. good. Nomor 18. Incorrect. Incorrect. Subjeknya mana? Ada. Nggak ada. Subjeknya nggak ada. Berarti yang jelas salah ya. Karena diawali dengan for, habis itu ada at, habis itu ada in. Udah sampai akhir nggak ada itu. Oke, 19. Subject is 19. incorrect. Incorrect. 19 incorrect. Correct. Subjeknya Kalau mana? subjek juga nggak ada. Oke, Nggak ada subjek. benar. Subjeknya yang nggak ada ya. Berarti Iya, betul. incorrect. Oke. Nomor 20. Correct. Correct. Nomor 20. Are you sure correct? Subjeknya apa? Karena dia revenue-nya nih yang salah kayaknya, Miss. No. Ya, nomor 20 Ya, dua subjeknya apa? subjek. Shopping. Shopping subject. Shopping subjek. Terus habis itu ada it, itu ngapain ada it? Double subject. Oh iya, ada double. Ada double subjek. Iya, betul. Harus lebih teliti ya teman-teman. Oke. Nomor Kalau nggak ada it bener ya, Miss ya. Iya, kalau nggak ada it baru benar. Benar. Terus nomor 21. Correct. Correct. Tapi where? Nomor Bentar. 20. Nomor 21 correct or incorrect? Correct. Correct, Miss. Subjeknya apa?
The interviews The interviews. Verb-nya apa? Very. were carried. Credit. Were carried. Oke. Terus berarti lengkap ya? Nomor 22. Incorrect. Oke, Nggak nomor ada stop. 22. Subjeknya apa? Tak ada. Nggak ada ya sampai akhir. Ya, saya senang kalau kalian sudah tahu kalau nggak ada subjek itu udah senang sih. Intinya berarti udah mulai tahu ya bahwa nggak ada subjek. Cara Berarti cara jawabannya gampangnya adalah kayak tiba-tiba ada in, ada at di depan itu semis kalau saya yang nanggep ya. ya, tapi bisa juga subjeknya setelah in kan, Mbak. Oh, bener-bener. Nah, makanya kita harus teliti. Jadi in the last possible moment. Sampai momen itu punyanya in. Before. Habis itu kan ada preposisi lagi. Habis itu ada take off. Ya kan? Habis itu ada took. Itu kata kerjanya ada, yaitu took. Tapi subjeknya emang nggak ada sih sampai akhir. Jawabannya adalah incorrect. Ya, nomor 23. Correct or incorrect? Correct. Orang. Nomor 23. Subjeknya apa? The The carpenters. carpenters. Oke, subjeknya the carpenters. Oke, verbnya mana? Were Were given. given. Oke, verbnya adalah were given ya. Berarti Correct. benar ya. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana subjek itu diapit oleh dua prepositional phrase. Di depan iya, setelahnya juga iya. Ya. Jadi bisa juga loh diapit ya. Nggak melulu cuma di depan aja atau di setelahnya aja. Bisa juga sebelum dan setelah. Makanya teman-teman harus benar-benar anticipate bahwa subjeknya bisa juga diapit. Ya gitu. Ya, nomor 24. Correct. Nomor 24. Correct ya? Correct. Are you sure correct? Subjeknya mana? Incorrect maksud saya. Nggak ada subjek. Karena Nggak ada ada subjek. Iya, nggak ada subjek. For the fever and headache itu berarti kan sampai headache itu kan prepositional Preposition. phrase. Iya, Ya, punyanya for. Berarti habis itu nggak ada subjek kan? Berarti Iya. subjeknya menghilang, berarti jawabannya adalah incorrect. Nah, coba dari 24 soal ini, dari awal ini, teman-teman betul berapa? Salah 4, Miss. Salah 4, good. Salah berapa? Tiga. Salah 3, oke. Ada salah 3, salah 4, itu bagus itu. Teman-teman yang lain mungkin? Enam. Galin. Jadi kerjanya bareng-bareng. Oh iya, nggak apa-apa. Ada yang salah 6, oke. Pemahamannya lumayan. Iya, ini teman-teman harus benar-benar paham ya skill 1 ini karena nanti sampai skill 6 atau 7 itu masih berkaitan dengan subject and verb. Kalau teman-teman nggak bisa bedain subjek dan verb aja pada kalimat sederhana seperti ini, bagaimana nanti kalau kalimatnya udah mulai kompleks alias menggunakan kata hubung, pakai conjunction, itu bakal tambah pusing lagi. Jadi 15 soal pertama itu nanti di TOEFL yang abitian, yang structure, itu teman-teman hanya fokus mencari mana subjek, mana verb. Oke? Setelah itu yang error analisis itu baru skillnya itu berbagai macam, banyak banget. Tapi skillnya itu gampang-gampang kalau error analisis. Jadi skillnya mudah, kayak lebih ke menghafal. Jadi kayak paten. Kalau kayak gini itu pasti kayak gini. Cuman ya teman-teman memang harus hafal. Tapi lebih mudah skillnya. Sedangkan kalau yang multiple choice atau yang 15 soal pertama ini memang mikir. Makanya ini menjebak banget. Teman-teman jangan terlalu menghabiskan banyak waktu di 15 soal pertama atau di structure. Karena waktu kalian cuma 25 menit untuk mengerjakan 40 soal. And it's so little time, I can say ya. Sangat sedikit waktunya gitu. Oke? Nah, nanti untuk next, besok kita akan bahas skill 3. Semoga bisa dapat skill 3 dan 4, 2 sekaligus. Ya, karena memang harusnya kita sehari dapat 2 atau 3 lah. Nah, ini teman-teman tolong banget ya, baca dulu sebelum kita mulai ngerjain atau kita mulai mulai membahas besok ya. Paling tidak teman-teman kan kalau sudah baca itu udah agak nyambung gitu sebelum saya jelasin. Oke? So that's all maybe for today. Any question before I close the class? Miss, kalau Nothing. mau nanya.
Yang mau nanya apa? Buat ini Miss, kalau biasanya kamus online itu buat ngecek dia verb atau kan pernah tuh kayak tadi kayak dia bisa verb, bisa Nah, verb atau bisa kata adjective sifat gitu. ya. Ya. Nah itu ada nggak Ada. rekomendasi ini? Sama kalian harus cari namanya Oxford Dictionary atau Cambridge. Boleh write nggak Miss? Oh, oke. Tulisin. Saya chat di chat box ya. Oxford Dictionary. Tapi ini memang agak berat nih. Atau Cambridge. Ukurannya berat. Jadi ini khusus artinya pakai bahasa Inggris ya. Jadi nggak ada arti Indonesia sama sekali. Jadi nanti akan dikasih tahu kelas katanya apa. Biasanya kalau misalkan kayak go dalam kurung dia V. V itu berarti verb. Atau misalkan beautiful dalam tanda kurung itu ADJ. ADJ itu adalah adjective. Jadi singkatan-singkatannya itu udah dijelasin di awal, biasanya di awal kamus. Jadi tolong teman-teman familiar dengan singkatan-singkatannya itu. Cuman kan ada 8 macam kelas kata aja ya di bahasa Inggris. Jadi saya pikir sih gampang untuk diingat. Oke. Ada pertanyaan Miss, teman-teman? Miss, berarti secara ringkas si Oxford ini kayak itu ya, Miss ya. Kayak KBBI gitu ya. Iya, Karena dia memberikan KBBI-nya Inggris lah. Cuman dia akan selalu terupdate sih, Mbak. Kalau terupdate itu kan dia berat gitu. Cambridge juga. Kalau Cambridge biasanya pakai anak-anak yang mau tes IELTS itu, IELTS kan ada writing. Atau bisa thesaurus. Kalau thesaurus dia itu, kamus thesaurus itu mencari kesamaan kata. Jadi kan kadang kalau kita nulis di essay itu kan biar nggak monoton ya pakai kata-kata itu, kita perlu banyak referensi, lexical resource atau banyak referensi kosakata, itu kita buka thesaurus. Cuman untuk kalian nggak perlu thesaurus, kan kalian nggak suruh nulis lagi gitu loh. Cuma disuruh membedakan kelas kata aja sih. Dan itu sangat-sangat penting untuk tahu kelas kata dalam struktur itu udah sangat-sangat membantu dan sangat-sangat penting. Jadi nggak cukup kalau ngandelin dari kelas ini doang ya, kayak saya jelasin ini sangat saya tahu ya, karena banyak banget gitu kata yang lain gitu kan. Saya harap teman-teman juga kooperatif dan belajar sendiri lagi kayak gitu aja sih. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Saya cuma menekankan bahwa simulasi kita ada 3 kali. Yang kemarin nggak bisa ikut, nggak usah sedih. Insya Allah kalau nggak minggu depan atau minggu depannya lagi, intinya teman-teman berhak dapat 3 kali simulasi. Dan nanti selama 3 itu teman-teman juga akan dapat sertifikat. Jadi sertifikatnya dapat 3. Nanti kalian terserah pilih mana yang paling tinggi kalian pakai kayak gitu. Ya, nanti ada admin yang lain yang bertugas mengirimkan sertifikatnya ya. Kalau belum dikirim, silakan kasih tahu ke saya. Ingat, sertifikatnya hanya untuk kalian yang kemarin mengerjakan dengan lengkap ketiga sesinya itu. Thank you teman-teman. Mungkin itu saja. Any question again? cukup, Miss. By the way, berarti Miss untuk selama pertemuan ini Miss terus gitu kan ya? Mentornya ya? Saya terus. Oke. Atau mau ganti-ganti, Mbak? Enggak, soalnya kemarin tuh nangkepnya seminggu doang karena 1 minggu itu kan jamnya berbeda ya. Terus saya kira kayak listening beda, structure beda gitu. Enggak sih. Tapi aman ya berarti Miss ya. Iya, kalau di IM tuh pasti satu tutor tuh bakal memegang sampai akhir sih, Mbak. Karena ya itu tadi jadwalnya pusing membagi jadwal. Oke. Any question again before we close the class? Besok jam 7 lagi ya, Miss ya? Besok nanti saya akan kabari ya, Mas Asvin, karena kadang jadwal saya itu zigzag. Kalau saya kebetulan jam 7 nggak ada kelas dan saya menawarkan jam 7, ya teman-teman setuju, ya monggo. Tapi kebetulan saya misalkan keluar kelas karena saya ngajar di kampus, keluarnya jam 7, kan saya nggak mungkin ngajar jam 7. Nah, itu mungkin jam 8. Jadi, mungkin yang jelas di antara jam 7 atau jam 8. Oke? Jadi, saya pasti akan kabari kok di grup. Before. Thank you everyone. Tetap semangat. Kita ketemu lagi besok. See you tomorrow. Bye. Have a nice evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.